Menparekraf juga akan menerapkan sistem ataupun skema block seat. Nah, block seat ini seperti apa, Pak? Boleh dijabarkan lebih lanjut? Ya, jadi memang maskapai kami di Garuda Group ini juga melakukan kerjasama dengan Pemda, di mana Pemda ini memberikan komitmen bila isian pesawat berada di bawah angka tertentu, pemerintah daerah akan mensubsidi. Ini untuk memastikan bahwa kita tetap terbang ke daerah tersebut, tetapi apabila kita terbang dengan merugi, kan kita nggak bisa terus-terusan terbang. Disinilah kemudian pemerintah daerah berpartisipasi. Kami memang masih menunggu juklak atau aturan teknis dari rencana Pak Sandi, Pak Menteri, untuk bagaimana pemerintah memberikan bantuan atau diskon terhadap harga tiket. Sementara yang kita lakukan, inisiatif dari kami adalah tentu terus-menerus memberikan diskon dalam bentuk promo dan kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk menyediakan block seat dan memastikan pembayaran untuk block seat tersebut dapat tercapai. Oke, tapi kalau skema block seat ini apakah bisa membawa keberuntungan, Pak, ataupun lebih menguntungkan untuk maskapai? Bagaimana Anda melihatnya? Jadi gini, block seat ini adalah satu pihak memastikan bahwa dalam penerbangan menuju satu tempat tertentu dia memastikan akan mengambil misalnya 20%, 30% atau 40% dari total jumlah penerbangan. Artinya misalnya 20% itu ekuivalen dengan 40 tempat duduk, bila pihak tersebut hanya bisa mengisi 25 tempat duduk, dia membayar 40 tempat duduk gitu kan. Jadi itu skema block seat. Nah, yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi adalah keinginan dia bahwa ada sekitar 20% dari tempat duduk itu diberi harga lebih murah 40%. Ini tentu mesti kita lihat bersama, dan di forum ratas tersebut juga kami mendiskusikan jangan sampai upaya ini membebani maskapai dan membuat maskapai itu menjadi kehilangan keuntungan atau menjadi minus. Dan kami juga mendapatkan informasi yang sudah beredar di mana-mana bahwa Garuda Indonesia dalam waktu dekat akan mengadakan travel fair, bentuknya online. Ini juga akan memberikan diskon untuk banyak penerbangan. Nah, sebenarnya Pak, dengan adanya fair seperti ini ataupun promosi seperti ini, seberapa signifikan ini dapat meningkatkan jumlah penjualan tiket? Dan kedepannya seberapa signifikan juga ini akan terus memperbaiki kinerja dari Garuda, Pak? Ya, jadi selama ini seringnya adalah habis. Jadi seat yang diberi harga khusus ini sering habis gitu. Oleh sebab itu kita terus mereview, terus kita tambah dan kita melihat isian penerbangan. Tetapi di samping kita melakukan diskon-diskon terhadap itu, tapi tentu saja lah kita melakukan perhitungan-perhitungan di mana kan nggak mungkin kita misalnya membuat diskon untuk misalnya 50% dari tempat duduk. Kita pasti memberikan diskon secara terbatas sejumlah seat di hari-hari tertentu yang kadang-kadang kurang populer. Ini jadi teman-teman juga kan, saya sering sekali diskusi dengan komunitas, teman-teman itu mintanya diskon misalnya ke Denpasar, diskon ke Jakarta Denpasar hari Jumat. Ini kalau kita nggak kasih diskon juga mayoritas orang ke Denpasar hari Jumat gitu kan. Ya saya katakan ya kita mungkin bisa menyediakan diskon, tapi Anda berangkat hari Rabu gitu atau hari Kamis. Ini kan bisa membantu pemerintah Bali untuk bisa meningkatkan okupansi di luar peak days-nya gitu kan ya. Tapi tolong juga difahami ada banyak mekanisme yang kita lakukan untuk bisa membuat para penumpang lebih mudah naik pesawat Garuda tanpa perlu membayar mahal. Dan ini banyak yang tidak disadari dengan penggunaan Garuda Miles. Jadi kita sekarang ini memperbanyak jumlah kursi yang bisa ditukar dengan miles dan Anda bisa terbang dengan gratis. Yang kedua, kita juga sudah membuka fasilitas cash and miles. Jadi misalnya Anda terbang ke satu tempat harganya 2 juta rupiah, dengan miles yang Anda punya, Anda cukup bayar 500.000 dan miles itu ditukarkan. Miles itu diperoleh, ya selain Anda juga bisa membeli miles, tapi kita lebih utamakan miles itu diperoleh dari penerbangan Anda. Jadi semakin banyak Anda terbang, semakin banyak Anda akan dapat milesnya. Dan itu bisa ditukar di disburse ya.